Yang kita pelajari pertama itu pembentukan BPU PKI. Nah, yang kedua, perumusan dasar negara. Selanjutnya ada pembentukan PPKI. Dan yang terakhir, nanti ada beberapa peristiwa kenapa bisa sih proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Oke, yang pertama kita akan belajar sedikit tentang pembentukan BPU PKI. Sebelumnya ada yang tahu BPU PKI itu singkatan dari apa? Enggak. Enggak, Kak. Ini keterangan apaan sih? Ya, BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian sebelum adanya kemerdekaan itu dibuat sebuah organisasi untuk menyelidiki bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan negara untuk merdeka dan caranya bagaimana. Yang pertama, sebenarnya Jepang itu mempersilahkan kemerdekaan Indonesia, katanya. Melalui gubernur yang ada di Indonesia, Jepang mempersilahkan, ayo kalau mau merdeka silahkan. Maka dari situ dibentuklah BPU PKI tanggal 29 April 1945. Dan diketuai oleh Rajiman Wudyodiningrat. Kalian bisa lihat fotonya itu di halaman 109 di bawah kanan. Ya, yang pakai topi itu fotonya. Selanjutnya, tugas dari BPU PKI ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Nah, saat BPU PKI telah disahkan, maka sidang pertama BPU PKI diawali untuk membahas dasar negara. Ada yang tahu dasar negara kita apa? Pancasila, Pak. Pancasila. Pak. Oke, Pancasila. Nah, sebelum muncul Pancasila, itu ada beberapa ajuan yang disampaikan daripada orang-orang pada saat itu, ya, aktivis-aktivis pada saat itu. Gambar, Pak. Maaf. Banyak banget sih ceritanya gini. Yang satu. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Yang kalian bisa lihat usul-usul dasarnya. Ya, dari Muhyamin itu apa saja, Supomo itu apa saja, dan Soekarno itu apa saja. Nah, karena ada kurang lebih 3 yang dijelaskan dalam buku, ya, pengajuan dasar negara, maka dibentuklah sebuah kepanitiaan, sebuah organisasi yang khusus mendirikan atau merumuskan dasar negara, yaitu Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini kenapa disebut seperti itu? Karena memang berjumlah 9 orang. Ya, di situ bisa kalian baca
Ada Insinyur Soekarno, ya. Ada Profesor Muhammad Yamin, ya, Muhyamin yang biasa kalian dengar. Terusnya ada Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Raden Abi Kusno, ada Abdul Qahar, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ya, Hashim Wahid, dan sama Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Nah, ke-9 orang ini merumuskan dan membuat dasar negara yang menghasilkan yaitu Piagam Jakarta. Kalau kalian masih ingat, ada di soal UTS. Nah, dasar negara tertulis ada yang nulisnya aneh-aneh. Nah, sebenarnya ini dari Piagam Jakarta. Ya, ada Piagam Jakarta, terusnya nanti ada rumusan dasar negara dan undang-undang dasar yang nanti akan diserahkan kepada BPUPKI dari Panitia 9. Nah, hal yang paling menarik ketika kalian buka Piagam Jakarta, Pancasila sila pertama sebelum diubah adalah sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, karena banyak dari para pejuang itu yang beragam Muslim. Ya. Di sini ada Muhammad Hatta, Abdullah Hashim Wahid, Agus Salim, Muhammad Yamin, Soekarno, Ahmad Subarjo, sama Abdul Qahar ini kita ketahui adalah orang Islam. Tapi dari sini nanti ada perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kenapa? Di sini umat Islam tidak ingin Indonesia yang baru ada, yang baru merdeka itu pecah karena satu hal ini. Makanya ulama-ulama memberikan sugesti, memberikan saran agar diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini peran umat Islam ada. Ya, jadi jangan berpikiran bahwa tidak ada umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Salah. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah pembentukan PPKI. Jadi ceritanya gini. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka dibuatlah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dan sini ada beberapa anggota, bisa kalian baca sendiri. Nah, tugasnya apa? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau tadi BPUPKI tugasnya mengumpulkan bahan, kalau PPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa capaian, ada beberapa hasil yang dikeluarkan oleh PPKI. Yang pertama adalah mengesahkan rancangan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, memilih dan mengangkat pemimpin negara. Ada yang tahu pemimpin negara di Indonesia disebut apa? Presiden. Presiden. Oke. Siapa yang dipilih sama PPKI sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama? Karena ya, Pak. Presiden pertama, wakil presiden pertama.
Soekarno. Sama? Bung Hatta, ya kan? Bung Hatta. Muhammad Hatta. Selanjutnya membuat Komite Nasional Indonesia Pusat. Atau bisa sekarang kita kenal dengan kabinet. Alias pembantu daripada presiden untuk menjalankan negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sebelum kemerdekaan. Ada beberapa tadi kita sebutkan peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama yang akan kita pelajari sedikit ya tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kenapa erat dengan kemerdekaan Indonesia nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Ya, ini yang paling sering didengar, ada semua di dalam buku pelajaran baik di SD, SMP, itu pasti ada peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya adalah penyusunan naskah proklamasi. Ini ada di soal UTS. Kalau kalian misalkan ingat, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Rata-rata jawabannya salah. Kalau nggak salah yang benar cuma ada beberapa saja. Kita akan belajar sedikit tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kalau saya jelaskan Perang Dunia Kedua, kalian nggak akan selesai satu hari. Ya. Cerita singkatnya gini. Jepang pada tahun 1941 menyerang markas militer Amerika Serikat di Hawaii. Ya. Ada yang tahu apa nama markas militer yang diserang oleh Jepang? Bentar. Kalian nyari di buku ini nggak ada. Ada yang tahu? Tidak. Silakan kalian boleh cek pakai HP. Pokoknya markas, Pak. Kita harus pakai kalkulator. Ada yang tahu? Sabar. Markas apa, Pak? Markas militer Amerika Serikat. Sabar, Pak. Iya, ya udah juga. Ini sampai dibuat filmnya loh. Ada yang tahu? Awal identik dengan liburan. Pearl Harbor, Pak. Oke, Rafa apa? Apa Rap? Pangkalan Harbor. Harbor. Ya. Harbor. Jadi pangkalan militer Amerika Serikat bernama Pearl Harbor itu dibombardir oleh Jepang karena khawatir nanti Amerika akan menguasai wilayah Asia Pasifik. Ya. Karena rencana Jepang ingin menguasai Asia Timur termasuk Indonesia. Nah, lanjut. Sudah pasti Amerika marah atas penyerangan itu. Ya, Amerika sendiri tidak ikut Perang Dunia Kedua, tapi setelah diserang, maka dia turun, ikut membantu sekutu melawan Jepang, Italia, dan Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, dari sini, secara rahasia Amerika Serikat itu membuat sebuah senjata yang belum ada, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Mungkin kalau kalian sering nonton, itu pasti tahu. Akhirnya karena kemarahan yang sangat,
muncullah peperangan antara Jepang dan Amerika di Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya Amerika ingin membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Jepang terhadap pelabuhan Pearl Harbor, ya. Dijatuhkanlah 2 bom atom di wilayah Jepang. Yang pertama tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima. Dan 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus dijatuhkan di Nagasaki. Nah, Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan 2 kota dengan objek vital atau kota yang sangat penting di Jepang pada saat itu. Nah, 2 bom ini berhasil meluluhlantahkan dan menghancurkan seluruh gedung dan segala macam dan membunuh kurang lebih 100.000 dalam hitungan menit ya di 2 kota tersebut. Kok bom atom apa sih? Ya. Kalian mungkin pernah lihat di kartun ya. Seingat saya ada di SpongeBob. Ya, ini bentuknya. Ada yang mengatakan beberapa sumber bom atomnya itu hanya sebesar buah kelapa. Ya, tapi ledakannya bisa sampai terlihat membumbung tinggi ke atas langit. Itu bahayanya bom atom. Dan efeknya bukan cuma membuat orang meninggal. Ketika ada orang yang masih hidup, akan terpapar dan bermutasi atau berubah dan menderita seumur hidupnya. Nah, dari sini muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, karena Jepang tadi sudah kalah ya. Nah, perlu kalian ketahui, kemerdekaan itu didapatkan oleh 2 golongan. Ya, pertama ada golongan muda, isinya anak-anak muda, para mahasiswa dan golongan tua. Golongan muda di sini contohnya ada Malik, ada Abdul Muluk, ya, ada Hairul Saleh. Dan di golongan tua ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin. Nah, kedua-duanya ini memiliki pemikiran yang berbeda nanti. Terus, karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, ya, nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada WhatsApp. Jadi, berita kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua ini agak lama, ya. Terdengar itu kurang lebih mungkin di sekitar 10 atau sampai 14 Agustus. Baru terdengar melalui radio oleh golongan muda. Ya. Terus, karena ada berita kekalahan ini, golongan muda mendesak kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Ya, numpung lagi Jepang lagi kalah, otomatis pemerintahan Jepang lagi lemah. Makanya dari situ ada kesempatan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi lanjut. Nah, golongan muda pergi ke tempatnya Soekarno. Ya, sempat berdiskusi. Ya, pada intinya, ayo kita cepat-cepat merdeka. Tapi Insinyur Soekarno berpikir untuk menimbang, ya, berpikir untuk agar tidak tergesa-gesa. Tapi karena namanya masih anak muda, lama nih, ntar keburu Jepangnya bangkit lagi. Nah, itu yang ditakutkan oleh golongan muda. Karena tidak puas, akhirnya golongan muda ini berunding dan menghasilkan bahwa Soekarno dan Hatta harus dibawa keluar Jakarta untuk dipaksa memerdekakan Indonesia melalui proklamasi. Nah, dibawanya kemana? Dibawanya ke Rengas Dengklok di daerah Karawang, Jawa Barat. Maka terkenalah itu dengan peristiwa Rengas Dengklok.
Nah, setelah dibawa, Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda, maka terjadi diskusi antara golongan muda dan Soekarno dan Hatta. Ya, diceritakan bahwa Jepang begini. Namun setelah itu terjadilah kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi. Namun dengan syarat harus ditandatangani di Jakarta. Sehingga pada tanggal 16 Agustus pukul 10 malam, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan esok harinya. Selanjutnya ada penyusunan teks proklamasi. Ceritanya gini. Karena lagi dikuasai oleh Jepang Indonesia saat itu, maka untuk tidak menimbulkan dan menyebarkan berita-berita yang tidak harusnya didengar oleh Jepang, maka teks proklamasi disusun di rumah orang Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda. Terus setelah banyak revisi, banyak perubahan, banyak perbaikan, setelah selesai, maka diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, soal yang di UTS itu sering kalian ketukar sama ini, Sayuti Melik. Ya. Dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Karena tidak mungkin seluruh rakyat itu suruh tanda tangan. Ya, jadi mewakili Indonesia ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, proklamasi kemerdekaan. Ceritanya gini, sudah pasti kalian tahu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Pukul 10 ya. Nah, yang jarang diketahui kebetulan 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, mungkin kalian belum tahu, tapi faktanya begitu. Ya, kemerdekaan diraih Indonesia saat bulan Ramadan. Dibaca oleh Soekarno seperti yang ada di foto dan disiarkan oleh beberapa stasiun radio ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 hari, kemerdekaan Indonesia telah didengarkan oleh seluruh dunia. Ada yang tahu negara pertama yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara merdeka? Oh, Amerika kan. Ada yang tahu? Palestina. Ya, Palestina. Bilang. Siapa? Palestina. Silahkan cari di Google kalau kalian mau. Palestina bilang. Palestina. Betul. Palestina. Ya, ada yang menyebutkan bahwa Palestina lah yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Oh, tapi sekarang Indonesia seperti acuh tak acuh terhadap keadaan Palestina saat ini. Yaitu nanti dicerita di perbincangan yang lain. Selanjutnya, setelah dalam pernyataan proklamasi terjadi pengibaran bendera merah putih. Nanti kalian bisa baca detailnya, dan benderanya sendiri ini dijahit oleh istri Soekarno, itu Fatmawati. Nah, sampai sekarang rumah yang dijadikan tempat proklamasi itu telah dijadikan sebuah museum. Tempatnya di mana? Zaman dulu disebut ya bernama Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Nah, ini bukan gedung ya, bukan lapangan,
Bukan kantor, tapi ini sebuah rumah. Dan ini tidak, sejauh saya tahu, tidak ada di buku IPS manapun dijelaskan. Itu rumah siapa sih? Ada yang tahu itu rumah siapa? Rumah Soekarno. Rumah Soekarno. Ada yang lain? Iya kali. Orang, Pak. Ya. Pokoknya rumah orang, Pak. Iya, itu rumah orang. Saya juga tahu. Rumah kayu, Pak. Ada yang tahu Rumah manusia, rumah Pak. siapa? Rumah orang, Siapa? Pak. Rumahnya dari di bumi, Pak. Rumah resek banget. Oke. Rumah ini Banyak ini foto orang yang punya rumahnya. Sebelum dihibahkan, dihadiahkan kepada Soekarno untuk kepentingan Indonesia. Ya, rumah ini adalah punya saudagar, punya pedagang, ya, berdarah Yaman, bernama Faraj Fartak. Ya, dia lahirnya di Hadratul Maut, di Yaman, tapi dia pindah ke Indonesia. Nah, diberikan kepada Soekarno tadi untuk kepentingan Indonesia. Jadi, nih rumah saya kasih untuk kemerdekaan Indonesia, untuk perjuangan Indonesia dari Faraj Fartak. Nah, tapi sekarang dalam pegang rumah ini jalannya diganti namanya menjadi Jalan Proklamasi. Oke, ada yang mau nanya dulu? Bentar, Pak, mau minum. Aus. Ya, Pak. Kok kita masuk ke Pepet Batai, Bu, Pak? Apa? Kan kita masuk tanggal 27, Pak. Ah, Besoknya libur, Pak. kenapa? Besoknya libur, Pak. Libur apa? Libur, Pak, kan hari Sabtu. Masuk tanggal 27. 27 kan? Liburnya sampai tanggal 27. Bukan Masuknya tanggal 30. Maaf. Tinggal bentar, aus. Pak. Kenapa? Tapi bener, Pak, masuk masa pas sampai Tanggal 32 udah. Saya belum tahu untuk apa tuh namanya, liburnya nambah apa enggak, tapi nanti Oke, pasti nambah. ada kabar. Siapa yang mau nambah? Kagak, bosan di rumah. Saya mau nambah, saya mau nambah lah. Bosan. Saya mau nanya. tugasnya aja belum selesai semua, Pak. Ya. Oh nggak salah di Padurenan dengar-dengar udah ada yang kena pilek. Pak. Di komplek Abu tuh, Pak. Ya. Di rumah saya juga udah ada yang kena.